sepanjang kebutuhannya masih ada, tentu P4 atau P umum tidak akan bisa mengisi jika masih ada P umum. Jadi ini adalah mekanisme yang diatur, maka ada istilah prioritisasi. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya bisa menyapa semuanya, Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Sore ini sengaja saya luangkan waktu untuk bertemu dengan Bapak Ibu guru, untuk menyapa Bapak Ibu guru semua. Kenapa? Karena banyak sekali pertanyaan yang muncul pada saya di WA saya, di IG saya nggak sanggup lagi menjawab. Maka di live ini, acara sore ini, saya masih ada banyak pertanyaan, silahkan bertanya dan nanti insya Allah saya akan jawab. Seperti yang diumumkan oleh Pak Menteri tadi siang, Menteri Azwar Anas, tahun 2024 ini prioritasnya masih nakes dan teknik guru. Nah, karena nakes dan guru, Kemendikbudristek menambah satu prioritas lagi untuk tenaga pendidikan yang masuk ke tenaga teknis. Jadi alhamdulillah guru masih menjadi prioritas untuk tahun 2024 ini. Ini ada pertanyaan dari Indri. Ibu, saya termasuk di P1 kemarin 2023, kalau formasi lagi. Nah, apakah nanti di 2024 ada penempatan kembali? Ya, jadi begini, sesuai dengan edaran dari Menpan RB bahwa tahun 2024 adalah tahun terakhir adanya guru honorer atau adanya tenaga honorer di instansi pemerintah. Kami berusaha semaksimal mungkin agar formasi 419.000 itu bisa terisi semuanya dan bisa mengakomodir semua guru non-ASN yang masih tersisa di sekolah-sekolah negeri. Sekarang ini kalau di dalam perhitungan kami tidak ada 300.000 lagi ya, dan P1 yang tersisa sekitar 12.000. Kami akan lakukan upaya agar seluruh P1 bisa ditempatkan di tahun 2024 ini. Jumlah formasinya banyak sekali. Kalau sekarang ya, contohnya tahun ini saja dari 260 formasi itu hanya terisi 230. Yang 30.000 lagi itu nggak terisi. Sebabnya apa? Sebabnya ada daerah-daerah tertentu yang memang tidak ada pelamarnya. Ini yang sangat disayangkan. Sementara di daerah lain, Jawa Tengah misalnya, itu berlebih begitu ya. Ini yang akan kita carikan upaya supaya formasi yang kita siapkan ini benar-benar terisi penuh oleh Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Asep Sophia. Oh, ada pertanyaan dari Asep Sophia, Asep Sophie, yang P3 mesti seleksi lagi? Ya, jawabnya karena itu sebuah proses yang harus diikuti oleh Bapak Ibu guru ya. Jika ini kalah dalam persaingan, tentu akan mengikuti mekanisme seleksi berikutnya. Mekanisme berikutnya kita belum tahu akan seperti apa. Ini ada lagi, sore Bu, dari Rosyid Muhammad. Sore Bu, bagaimana nasib kami P1 Jateng yang belum dapat penempatan? Ya, jadi kami memikirkannya bukan hanya P1, semua guru non-ASN yang masih ada di satuan-satuan pendidikan menjadi tugas kami untuk menuntaskan dari ASN. Itu adalah target pemerintah, apalagi P1 yang memang statusnya sudah P1. Nah, di Jawa Tengah memang masih tersisa banyak sekali ya, karena memang formasi yang disiapkan oleh Jawa Tengah tidaklah banyak, sehingga kami sedang melakukan pembahasan secara detail lagi bagaimana supaya pemerintah daerah mengusulkan formasi yang maksimal. Hari ini Kemenpan RB berdiskusi dengan Kemenkyu terkait dengan penyediaan anggaran gaji bagi guru-guru formasi yang akan diusulkan di tahun 2024 ini. Kalau total formasi seluruhnya sih cukup besar, yaitu 1.383.000. Di antara 1.383.000 itu 419.000 lebihnya adalah formasi guru. Ini ada lagi pertanyaan, semoga memuaskan ya jawaban saya. Pertanyaan berikutnya ini ada oleh Ramadhani Rafika.
Ibu Ramadhani Rafika. Prof, apakah mata pelajaran PKWU nantinya akan dilinearkan ke ijazah seperti tahun ini? Oh ya, apakah PKWU akan dilinearkan ya? Nah, untuk PKWU sudah dilinear, jadi jangan khawatir teman-teman yang kemarin P1-nya PKWU atau yang sekarang PKWU. Untuk PKWU sudah dilinearkan dengan ijazah S1 yang dimiliki. Jadi kalau Anda PKWU itu dari apa? IPA gitu ya. Ya sudah dilinearkan dengan ijazahnya, IPA-nya, jangan khawatir. Jadi ini akan mengajar sesuai dengan kualifikasi masing-masing. Lalu berikutnya, saya sudah 17 tahun mengajar di negeri. Kemarin saya belum lulus, statusnya P. Ini oleh siapa nih pertanyaannya? Oleh Gaisan 4161. Statusnya P. Waktu P3K 2021 saya tidak dapat afirmasi karena usia kurang dari 2 bulan. Tes yang sekarang malah bersaing sama orang-orang baru. Tolong perhatiannya. Oh ya, baik. Tentu ada mekanisme yang sudah diatur terkait dengan, kalau berarti ibu ini adalah P3 ya. P3 itu ada prioritisasi P1, P2, P3 baru P umum. Jadi sepanjang kebutuhannya masih ada, tentu P4 atau P umum tidak akan bisa mengisi jika masih ada P umum. Jadi ini adalah mekanisme yang diatur. Maka ada istilah prioritisasi. Ibu tidak usah khawatir jika informasinya tersedia. Ibu tidak akan bersaing, misalnya sama-sama lulus dengan pelamar umum yang anak muda tadi. Tentu prioritasnya adalah di P3 dulu. Jadi ada urutan ya, P1, P2, P3, baru pelamar umum. Mengisi jika masih ada P umum. Jadi ini adalah mekanisme yang diatur. Maka ada istilah prioritisasi. Ibu tidak usah khawatir jika informasinya tersedia. Ibu tidak akan bersaing, misalnya sama-sama lulus dengan pelamar umum yang anak muda tadi. Tentu prioritasnya adalah di P3 dulu. Jadi ada urutan ya, P1, P2. Khawatir jika informasinya tersedia. Ibu tidak akan bersaing, misalnya sama-sama lulus dengan pelamar umum yang anak muda tadi. Tentu prioritasnya adalah di P3 dulu. Jadi ada urutan ya, P1, P2. Khawatir jika informasinya tersedia. Ibu tidak akan bersaing, misalnya sama-sama lulus dengan pelamar umum yang anak muda tadi. Tentu prioritasnya adalah di P3 dulu. Jadi ada urutan ya, P1, P2.